Sehat Sadaya? Alhamdulillah. 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 Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, kan kebaikan dan keberkahan di dalam hidup kita dan kemanfaatan di dalam hidup kita. Dan semoga hari ini di dalam agenda Zoom meeting kita yang ini adalah Zoom meeting yang memberi kebaikan kepada kita, memberikan materi yang baik dan memberikan keberkahan serta kesehatan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, kita akan membuka dengan jadwal kita. Salam energi, salam sehat. Belajar berarti sehat bersama. Sehat bersama. Belajar berarti sehat bersama. Ya, ayo teman-teman, kita mulai dengan satu hal yang ingin saya sampaikan di hari ini. Di dalam judul kita akan membahas serta ceria dan sehat menghadapi kanker. Tetapi sebelum masuk ke treatment dan latihan itu, karena bahasan kanker itu sangat banyak, kemudian bahasan kanker juga adalah bahasan yang sangat mendalam, saya ingin memastikan satu hal, bahwa tips terhadap penyakit itu seperti yang dibahas di awal, bahwa penyakit itu adalah rasa dan cara kita memandang sesuatu. Jadi kalau kita memandang hari ini kita sakit, maka kita akan sakit. Muncullah penyakit. Dan jika kita akan memandang hari ini sehat, maka kita akan sehat dan muncullah kesehatan. Jadi teman-teman selalu diingat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberi ujian yang tidak sesuai dengan kita. Mulai hari ini kita harus berpikir selalu bahagia, selalu tersenyum, dan selalu ada hikmah di dalam semua perjalanan hidup kita, bahwa Allah memberikan yang terbaik, memberikan yang terkeren, memberikan terhadap kita sesuatu yang indah, meskipun tidak indah. Kenapa demikian? Teman-teman, kita paham bahwa kadang-kadang cara berpandang kita itu cara berpandang yang menurut kita saja, bukan berpikir mengenai cara berpandang menurut Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan semesta alam. Kadang kita memilih yang baik, belum tentu Allah Subhanahu wa taala menilai itu baik. Kadang kita memilih berpikir itu buruk, belum tentu itu menjadinya buruk. Contoh begini, satu waktu kita berencana pergi ke Pangandaran. Nah, kemudian digagalkan sama Allah, satu rombongan itu tidak pergi ke Pangandaran. Nah, kita kecewa, nangis, nggak pergi, bis udah nyewa dan segala macam. Tiba-tiba di dalam berita di sore harinya terjadi longsor di jalan dan banyak korban jiwa. Nah, itulah keburukan yang menjadi kebaikan. Coba kalau kita pergi, kita pasti kena longsor, mungkin jadi korbannya, mungkin di antara sanak keluarga kita terjadi korbannya dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya ini ungkap dalam cerita membahas mengenai kanker? Karena begini teman-teman, rasa syukur yang kita ungkapkan dengan hal terkecil dari kehidupan kita, itu adalah sesuatu yang membuat kesembuhan. Kadang-kadang kita memandangnya global, bahwa aduh penyakit ini nggak sembuh-sembuh. Padahal sudah diringankan yang tadinya sakit jari jadi tidak sakit. Sudah diringankan dari yang tadinya bengkak jadi tidak bengkak. Sudah diringankan yang tadinya pusing atau demam sudah tidak demam. Tetapi masih ada yang belum sembuh. Hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah mensyukuri kesembuhannya dulu. Jangan memikirkan yang tidak sembuh. Karena nanti menjadi kita kufur nikmat. Kita tidak berpikir sesuatu yang Allah berikan kepada kita hanya memikirkan penderitaannya saja. Ini harus saya ungkapkan kepada teman-teman yang jika pada saat ini ada yang menderita kanker atau menderita penyakit-penyakit kronis lainnya. Tentu perlu proses dalam menghadapi penyakit yang berat. Tentu perlu waktu dalam menghadapi penyakit yang berat. Yang paling penting tentu perlu ridho Allah dalam menghadapi penyakit yang berat. Nah, masalah yang terjadi, kita punya gangguan psikologis di mana ketika kita mengetahui bahwa kita punya penyakit yang berat, yang ada di bayangan kita adalah kematian. Yang ada di bayangan kita adalah ketakutan. Yang ada di bayangan kita adalah kesakitan. Nah, padahal
tiga hal yang tadi jika kita lakukan dengan kesungguhan bahwa ini adalah sesuatu nikmat dari Allah, maka kita paling tidak bisa mengurangi rasa-rasa itu. Nah, sehingga sebelum kita beralih ke bagaimana sih penyakit kanker itu sesungguhnya, kita akan ngobrol kepentingan umum dulu. Nanti di segmen berikutnya kita akan bicarakan mengenai penyakit kanker, penyebab, dan lain sebagainya. Kenapa kita bicarakan di segmen umum? Karena cara berpikir seperti tadi itu adalah bagian pengobatan orang-orang yang menderita kanker. Cara berpikir seperti tadi, di mana kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, itu adalah salah satu cara kita menyembuhkan penyakit kanker. Jadi saya punya cerita, ada pasien saya dulu itu namanya Bu Erna. Ini untuk umum ya. Namanya Bu Erna, suaminya Pak Kiki. Saya pernah ada di dalam YouTube-nya itu tip menghadapi kanker, nanti tolong lihat aja. Ada satu lagi Cilina. Cilina itu kanker ovarium stadium 4, kemudian Bu Erna itu kanker payudara stadium 3B yang berhasil alhamdulillah tanpa kemoterapi. Cilina dengan kemoterapi tetapi sudah diponis oleh dokter 3 bulan, alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa jualan lagi di tokonya. Nah, ceritanya begini, teman-teman. Ini mungkin hari ini kita hanya cerita, kemudian akan membahas masalah latihan. Ceritanya begini, Bu Erna ketika terkena kanker saat ini, satu lagi, sorry. Nanti kita akan bahas bukunya Nazia yang terkena juga kanker kepala yang sekarang dari tadinya pakai kursi roda, sekarang sudah bekerja di SMPN 24 kalau nggak salah di perpustakaannya, dan sudah lulus S1. Gabungan cerita dari tiga orang tadi adalah dongeng, di mana paradigma berdongengnya dongeng yang logis dan dongeng yang membuat hikmat. Bu Erna, saya cerita satu-satu. Bu Erna ketika divonis kanker payudara, beliau dioperasi saat itu ketemu salah seorang dokter di Jakarta karena beliau ada di Jakarta. Kemudian saat itu yang beliau lakukan adalah pada fase awal, pastilah setiap kena kanker itu jatuh mentalnya, kemudian dan lain-lain sebagainya. Kemudian nanti tolong dilihat di YouTube saya tentang cerita Bu Erna ini, tentang kanker ini. Nah, kemudian ketika ketemu saya bilang, Bu, tolong bantu dengan olahraga. Itu di Jalan Bangka tahun 2000, kisaran 2007. Ya, 2007. Nah, saat itu saya bilang, Bu Erna, coba bantu dengan olahraga dan kita bantu dengan terapi. Alhamdulillah terapinya lancar, beliau datang hampir seminggu 2 kali karena dulu saya praktek Sabtu dan Minggu. Apa yang beliau lakukan adalah mulai saat itu merubah cara berpikir dia mengenai penyakit kankernya. Beliau merubah cara berpikirnya bahwa kanker itu penyakit biasa. Nah, ini yang luar biasa. Jadi Bu Erna berpikir bahwa kankernya itu penyakit biasa dan bisa ditangani. Dan itu sering ngobrol dengan saya. Nah, kemudian tiap pagi pergi ke Senayan, Pak Kiki nemenin ke Senayan suaminya, dan jalan setiap hari 6 keliling di Senayan. Luar biasa, 6 bulan setelah itu semua clear. Jadi pasca operasi tanpa kemo semua bersih. Ini salah satu dongeng yang punya hikmah. Teman-teman, 6 bulan setelah itu, si Bu Erna itu bersih, kemudian terus sampai sekarang, bahkan kemarin ikut umroh dengan saya, alhamdulillah, usia 71 tahun masih bisa sampai puncaknya Gua Hiro. Saya tanya ke beliau, Bu, kenapa bisa se-survive ini? Sementara anak-anaknya itu anak-anak yang luar biasa, dua-duanya lulusan luar negeri, sekarang yang besar itu dokter ahli hukum, yang sekarang buka badan konsultasi hukum di Jakarta Besar. Nah, saya bilang, Bu, apa yang membuat Ibu survive sementara anak-anak Ibu itu pergi ke Jakarta, pergi ke luar negeri, dua-duanya sekolah di Amerika, yang dua-duanya lanjutin di Amerika, dan ditinggalkan berdua. Apa yang beliau bilang? Saya sudah berserah diri kepada Allah dan saya menganggap penyakit ini penyakit biasa. Ini salah satu contoh. Contoh yang kedua, Nazia. Contoh yang kedua, Nazia. Nazia adalah siswa SMP kelas 3 yang, tolong bukunya, tolong bukunya. Nazia adalah salah seorang
pasien saya datang ke saya di SMP kelas 3. Saat itu datang dengan kondisi pakai kursi roda, terkena kanker kepala yang sangat unik. Jadi kanker kepala Nazia itu 1000 banding 1. Mungkin kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ada namanya siapa, Hercules itu? Siapa Hercules itu? Ya Hercules itu mau meninggal. Nah itu kankernya hampir seperti itu. Yang jualan bakso itu Bambang Hercules asisten. Oh iya. Ya itulah bintang film ya. Dia kena kanker. Agung Hercules. Nah, jadi ceritanya pada saat itu Nazia sendiri itu Nazia itu datang ke saya kelas 3 SMP dengan kondisi kursi roda. Kemudian di SMA kelas 1 harus menjalani operasi lagi. Jadi operasi SMP, ketemu saya masih ada hidrosefalusnya. Kemudian di hidrosefalus itu kita treatment berkurang, tetapi karena ada satu masalah, ini harus operasi 1 kali lagi penyimbangan syaratnya. Nah, saat itu saya ingat sekali jam 12 malam saya ke rumah sakit Hasan Sadikin saat itu. Ke rumah sakit Hasan Sadikin nengok Nazia mau operasi jam 6 pagi. Saya datang ke rumah sakit itu jam 12 ya. Ya, jam 12 Nazia datang ke rumah sakit, sebelum operasi datang ke rumah sakit, kemudian Nazia sedang wudhu, tayamum, maksud saya di dalam bednya dia sedang tayamum. Itu saya tanya, Nazia lagi apa setelah dia beres? Saya mau sholat. Saya mau sholat. Kenapa saat itu mau sholat? Karena Nazia ingin menyerahkan semuanya kepada Allah, penyakitnya dan operasinya, tidak kepada proses operasi kepada dokter. Saya ingin menyerahkan semua kepada Allah. Besok paginya operasi, 3 hari kemudian pasca operasi saya kesana lagi jam 3 subuh karena saya praktek saat itu sampai subuh. Jadi saya habis praktek jam 3 subuh. Begitu juga dengan saat itu Nazia sedang wudhu dan saat itu sudah bisa mulai berlatih berjalan pasca operasi. Nah, pasca operasi Nazia mulai berjalan, saya ke sana jam 2:30 subuh, dia juga lagi wudhu kemudian sholat. Nazia kenapa? Saya berterima kasih sama Allah bahwa saya sudah bebas operasi. Nazia tidak mengeluh saat itu dia belum bisa berjalan loh. Nazia bilang saya sudah beres operasinya dan saya bersyukur. Dia tidak mikir bahwa dia itu belum bisa berjalan. Yang dia pikirkan adalah dia sudah beres operasinya dan selamat. Ini luar biasa. Ada di YouTube saya nanti mengenai pengobatan kanker kepala. Nah, apa hikmahnya dari rasa syukur Nazia ketika itu? Dalam seminggu itu Nazia kemudian bisa berjalan dan sampai saat ini menyelesaikan sekolah S1 jurusan perpustakaan dan sudah bekerja di perpustakaan SMA 34 atau 24 yang di Jalan Purnawarman. Kemudian dia memilih bikin buku ini. Nanti kalau teman-teman respon, saya minggu depan akan kasih diskon buku ini. Silahkan daftar di chat. Jangan lupa juga yang penuh Atera, ada Atera dengan diskon 65.000. Saya menginginkan bahwa teman-teman yang Zoom yang jauh untuk Jakarta besok ngirimnya silahkan pesan hari ini. Buku ini nanya judul kepada saya apa? Apa judul buku ini? Buku ini adalah buku cerita Nazia dari mulai bagaimana dia survive menghadapi cancer. Saya bilang Nazia, judulnya adalah Cara Tuhan Memelukku. Nanti saya akan bahas, tapi saya akan kasih gambaran. Teman-teman, sahabat energi semua, mungkin secara fisik, saat kita sakit, kita menderita. Tapi secara spiritual, secara hati, secara kedamaian, saat itulah Allah dekat dengan kita. Maka saya pilihkan Nazia berjudul Cara Tuhan Memelukku. Bagaimana Nazia merasa bahwa Allah sangat dekat saat dia sakit. Bagaimana di buku ini diceritakan bagaimana perjuangan ibunya, perjuangan Nazia dalam survive terhadap kanker kepala. Ini yang luar biasa. Sekali lagi dari 2 kasus ini, yang penting adalah paradigma dan cara berpikir kita menghadapi penyakit. Ada orang yang berpenyakit bisul tapi menghadapi seperti kanker. Tapi ada orang yang berpenyakit kanker menghadapi seperti bisul. Dua-duanya mempunyai efek yang berbeda.
Ketika kita berpikir bahwa bisul adalah kanker, maka seluruh hidup kita menderita. Tapi ketika kita berpikir bahwa kanker adalah bisul, maka sakitnya akan diupayakan dengan keceriaan, dengan kesenangan, dengan kenyamanan, dan berpikir ini adalah jalan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kasusnya Cirina. Nanti satu persatu saya akan bahas, tetapi inilah cara berpikir yang sangat ideal dalam menghadapi sakit apapun. Kenapa saya ambil kanker? Karena kanker adalah salah satu penyakit yang sangat menakutkan. Oke, yang ketiga adalah kasusnya Cirina. Cirina saat ketemu saya itu pasca lahiran. Kemudian ketika hamil tidak ketahuan, dan pada saat menjelang lahiran ketika dilihat punya kanker ovarium stadium 4A. Stadium 4A. Jadi stadium yang sudah terminal, sudah menyebar ke area tulang selangka dan tulang punggung saat ini. Dokter memvonis Cirina dengan dengan kondisi 3 bulan lagi bertahan hidup. Saya ingat saat itu Cirina itu datang ke saya jam 7 malam, ke terapi di jalan Bintaro itu, di perdagangan itu jam 5 subuh. Jadi pasca saya sholat subuh baru ke terapi. Dengan sabar beliau nunggu sambil gendong anak bayi. Kemudian berproseslah di terapi, dan pada saat itu saya menganjurkan untuk kemoterapi. Jadi gabungan antara kemoterapi dan terapi. Apa fungsinya? Kita saling membantu. Kemoterapi menghancurkan, saya meregenerasi sel. Intinya, setelah kemoterapi, seluruh CA-nya yang tadinya 1034 menurun sampai dengan normal. Sampai dokter bingung. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih hidup anaknya 2. Saya pernah bertanya sama Cirina, Cirina, bagaimana Cirina bisa pulang pergi ke Bandung? Padahal beliau itu agamanya berbeda ya. Tetapi nggak apa-apa, kita ambil sebagai cara kita berpikir dalam menghadapi apapun penyakit. Karena penyakit manusia yang terberat adalah penyakit psikologis. Penyakit manusia terberat adalah penyakit perasaan. Penyakit manusia terberat adalah penyakit was-was. Itu penyakit yang terberat. Makanya iblis selalu membisikkan kewaswasan, ketakutan kepada kita. Caranya untuk menghindari ketakutan dan was-was itu mendengar cerita-cerita seperti ini. Bahwa kemampuan untuk berjuang dalam menghadapi penyakit dan keyakinan kepada Allah itu sangat tinggi. Saya balik lagi ke cerita Cirina. Saat itu saya nanya, Cirina, apa yang membuat Cirina mampu pulang pergi menggendong bayi naik travel dari Cibubur ke Bandung setiap hari? Setiap hari catatan. Itu ada di YouTube saya nanti mengenai pembahasan kanker ovarium, kalau ada waktu silakan. Nah, apa yang dijawab sama Cirina? Saya sangat ingin mendapatkan karunia Tuhan. Jalan saya setiap hari terapi ke sini untuk mendapatkan karunia itu. Luar biasa pemikiran. Cirina tidak berpikir ongkos, tidak berpikir capek, tapi yang dia cari adalah karunia itu. Karunianya apa? Kesembuhan. Dan dia tidak melihat saya sebagai terapis seorang muslim, tidak. Dia melihat bahwa apa yang dia percayai, Tuhan yang dia percayai memberikan kemujizatan kepada dia untuk bisa sembuh dengan cara dia pulang pergi ke Bandung. Kalau dia tidak berpikir sehat, dia tidak mungkin mampu pulang pergi ke Bandung setiap hari. Kemudian saat itu menjalani kemo, dia ragu-ragu, saya balik tanya, Cirina kemo, tapi ragu-ragu. Saya ngomong seperti ini, Cirina dulu percaya sama karunia Tuhan, maka saat mau kemo juga percayalah bahwa Allah Tuhan yang pasti akan menolong Cirina. Dia berpikir dan alhamdulillah kemonya beres, semua clear sampai hari ini. Teman-teman, sahabat energi semua, hari ini kita mari memutarbalikan cara berpikir kita. Bahwa tidak ada penyakit yang berat, karena ketika Allah berkehendak, 1 detik pun penyakit kita hilang. Jadi ketika kita seberat apapun penyakit, kemudian Allah meniupkan karunia-Nya kepada kita, maka kita akan dihilangkan penyakitnya. Nanti saya akan coba panggil tamu-tamu itu untuk menjadi pembicara kalau beliau berkenan, terutama nanti cerita tentang buku Nazia. Minggu depan saya kasih diskon buku ini, silahkan pesan di
channel di chat ini, kemudian air silahkan. Yang hari ini mau pesan harganya 65.000. Saya berharap karena air ini kita setting khusus nanti untuk mendukung transformasi energi, silahkan pesan hari ini untuk yang luar kota, karena pertama harganya, yang kedua besok air sudah berangkat ke Jakarta. Teman-teman sekalian, penting yang harus kita sadari adalah bahwa Allah tidak akan serta-merta memberikan sebuah musibah jika Allah tidak menyimpan rahasia kebahagiaan. Maka hari ini mari kita mulai berbahagia. Karena teman-teman, kesulitan ekonomi atau kesulitan di perusahaan atau kesulitan itu juga mengenai cara berpikir. Jika kita memandang kesulitan itu sebagai cara berpikir yang baik, maka kita akan menghadirkan kebaikan. Jika kita berpikir kesulitan itu adalah sebuah, tuh tim kita di belakang tuh. Di belakang layar ada Kang Sam, ada Kang Heldi. Ya, yang bermuatan Heldi. Nah, jika kita berpikir bahwa kita itu akan bahagia, kita akan bahagia. Kita akan sulit, jika kita berpikir sulit, maka kita akan sulit. Teman-teman, Kang Sam, slide berikutnya. Satu slide. Teman-teman, mohon maaf, hari ini kita cerita tentang curhat, tapi semoga curhat tadi menjadi motivasi teman-teman yang sakit. Kita harus sehat secara spiritual. Kita harus sehat secara keyakinan. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada dalam darah, daging, dan tubuh. Sehingga ketika kita ada apa-apa, kita tinggal meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kita akan berlatih sebentar lagi, tetapi saya akan memperlihatkan slide. Silakan dibuka, diperbesar. Oke. Pertama, bahwa kemarin kita membahas tentang latihan napas yang disebut dengan kimia metabolisme, bagaimana cara tubuh menghasilkan energi dengan cara bernapas. Saya ingin mengulang itu, mengulang tadi, tolong di ini dulu Kang Sam, yang tadi aja, cara bernapas tadi. Yang cara bernapas tadi. Nah, saya ingin mengulang dengan satu hal yang selalu kita tidak sadari dalam kehidupan kita, bahwa nafas adalah sesuatu barang yang sangat berharga yang Allah berikan, dan nafas adalah penyembuh. Nafas adalah motor yang ada di dalam tubuh kita. Oke? Cara bernapas. Karena cara bernapas alamiah, maka kita suka lupa bersyukur bahwa kita masih bernapas. Karena cara bernapas kita kebiasaan yang terlupakan, jadi karena kita bernapas itu tidak harus ada aba-aba, sehingga ini jadi kebiasaan yang terlupakan. Karena hafal dan karena tidak tahu adanya di mana nafas itu. Padahal nafas itu adalah zat dan organ dasar yang ada di dalam hidup kita. Jika kita tidak bernapas, tidak menghirup oksigen, maka kita tidak ada lagi di dunia ini dan tidak bangun. Kemudian, nafas adalah penunjang metabolik. Yang ketiga adalah nafas adalah bahan bakar tubuh. Teman-teman, dari pernyataan nomor pertama tadi mengenai kanker, kemudian cara bernapas, yang selalu kita lupa adalah cara kita bersyukur. Ayo kita latihan nafas hari ini. Saya minta tolong chat pertanyaan di bawah tentang dan testimoni tentang semua latihan nafas. Kita akan bahas di minggu depan kalau ada yang testimoni. Kemarin testimoni bagus. Asodik, setelah latihan nafas ini saya ada udara, ada hawa panas, ada gelembung dan lain sebagainya. Oke? Persiapan? Persiapan Ibu, Bapak? Relaksasi kita akan melatih sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Sesuatu yang kita suka lupa menjadi kita ingat. Sesuatu yang selalu kita nomor 10-11kan menjadi nomor 1, yaitu nafas kita. Sesuatu yang kita tidak tahu ada di mana menjadi kita tahu. Oke? Kita coba kita ulang lagi nafasnya dengan latihan nafas tarikan dulu, teman-teman. Persiapan. Tarik nafas lewat hidung. Ini yang dasar dulu ya. Tarik nafas lewat hidung, duduknya santai. Rasakan sekarang kita mulai masuk ke pendalaman. Rasakan pergerakan oksigen itu masuk ke dalam dada kita. Kemudian ketika membuang napas, rasakan pergerakan CO2 dan respirasi di keringat keluar dari tubuh kita. Persiapan, nafas agak dalam.
Kita tarik nafas. Tahan nafas. Yang tidak kuat tidak usah ngikutin. Buang nafas. Tarik nafas. Tahan nafas. Buang nafas. Oke, kita berdiri. Persiapan. Teman-teman, kita berdiri. Ya. Gerakannya sangat mudah. Gerakannya sangat mudah. Kita hanya ingin menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Tetapi diiringi dengan latihan napas dan rasa energi. Rasa energi. Ingat ya. Rasa energi dan rasa tarikan buana. Oke, persiapan. Oke, persiapan. Tarik nafas dulu. Tahan. Buang napas pelan. Nah, hanya agak saya lamakan. Tarik nafas. Tahan. Buang. Tarik nafas. Tahan. Buang. Oke, kita akan lakukan pergerakan sambil tarik nafas dan pergerakan sambil buang nafas. Persiapan. Tarik nafas. Buang. Tangan kiri ke atas. Tarik nafas. Tangan kiri ke bawah. Buang. Tangan kanan ke bawah. Yes. Tarik nafas lagi. Tangan kanan ke atas. Buang. Tangan kiri ke atas. Ya, tarik nafas. Buka tangannya sedikit. Tahan. Rasakan narikannya, rasakan pembuangannya, rasakan energinya. Tahan. Buang. Agak ditempelkan, tapi nggak boleh tempel. Tarik lagi ke bawah. Buang. Tarik ke atas. Buang. Sekarang tarik lagi, lebarkan. Rasakan energinya. Buang. Lebarnya setengah ya, tidak full. Oke. Teman-teman, di sini teman-teman rasakan energi di antara kedua telapak tangan. Tangan kiri dan tangan kanan dirasakan energinya. Sampai ada yang hangat atau aliran listrik di ujung-ujung jari. Saya bantu mengaktifasi energi di kedua telapak tangan dan ujung jarinya, sehingga ini nanti bisa dilakukan untuk pengobatan diri sendiri. Persiapan, fokus, rasakan dulu energinya, persiapan, fokus, posisinya di depan dada, gini, fokus, rasakan energinya. Oke, ulang ya, tarik tangan kanan ke bawah, buang tangan kiri ke bawah. Tarik tangan kiri ke atas. Buang tangan kanan ke atas. Tarik muka sedikit. Tahan. Buang
dekatkan, tapi tidak boleh rapat. Oke, sekarang posisi di sini saya akan bantu untuk mengaktifasi energi di antara kedua telapak tangan dan jarinya. Rasakan energi itu ada di antara kedua telapak tangan dan jarinya mengalir ke bahu. Oke, persiapan. 3, 2, 1. Rasakan napasnya biasa, hanya merasakan energinya saja. Napasnya biasa, hanya merasakan energinya saja. Ya, nanti chat di komen ya, apa rasanya ya. Oke, rasakan energinya saja di antara kedua telapak tangan. Rasakan kalau yang sudah peka akan ada daya dorong, itu tahan supaya kita tidak terdorong. Rasakan energinya. Oke, buka lagi tangannya kali. Berapa menit? Buang. Sekali lagi, tarik. Buka, tahan, buang. Dekatkan lagi. Napas biasa, rasakan energinya. Saya bantu mentransformasi energi dan saya langsung difokuskan kepada pengobatan masing-masing. Ya, persiapan. Teman-teman, rasakan energinya di antara kedua telapak tangan dan arus listrik di antara jari-jari kita. Kemudian alirkan ke atas ke dada. Oke. Rasakan. Nanti cek tolong ya, di komen ya. Ya, rasakan energinya udah. Oke, kalau ada tekanan tahan ya. Kalau yang peka ini ada dorongan seperti ini. Tahan. Tahan. Ya, silahkan teman-teman satukan, arahkan tangan ke area ulu hati dan rasakan energinya mengalir dari tangan ke area ulu hati. Oke, tahan seperti ini, saya akan transformasi energi. Tahan seperti ini, jangan ikutin saya. Saya akan coba transformasi energi untuk pengobatan teman-teman yang lain. Yang ada di rumah, yang sedang terkena penyakit, semoga Allah menyembuhkan penyakit. Rasakan energinya mengalir ke ulu hati, ke tulang punggung, dan ke area tangan. Rasakan. Yuk, kita sama-sama taruh lagi di depan. Sekarang rasakan energinya lebih padat. Fokuskan ke telapak tangan, kemudian alirkan ke area yang sakit. Jadi, kalau teman-teman sedang sakit, arahkan ke area yang sakit. Ya, silakan. Sekali lagi masukkan ke ulu hati. Oke. Ya, demikian latihan hari ini. Kita akan bahas sedikit. Ya, kita akan bahas sedikit, teman-teman. Jadi begini, kenapa sih latihannya gitu-gitu aja? Ini, jawabannya simpel. Saya ingin memastikan bahwa teman-teman, semua teman-teman energi itu bisa memfasilitasi energi dan merasakan energi dengan baik ke dalam tubuhnya. Kita nanti pasti akan berkembang latihan ke latihan, tetapi nanti kita akan bertahap. Nanti akan dibuka mulai minggu ini, minggu depan, latihan Jumat pagi bersama dengan Kang Sam dan Kang Yofi. Untuk biaya pendaftaran per hari 30.000, karena ini untuk biaya administrasi dan manajemen. Silahkan untuk di list yang mau ikut latihan Jumat pagi. Setiap Jumat pagi, lihat pesertanya, kalau sudah mencukupi, kita akan lanjut berlatih. Ya, pertanyaan jawab silahkan, energinya tangan dan bahu kerasa. Ya, alhamdulillah Kang Aldi, energinya sudah kerasa. Kemudian selanjutnya adalah informasi. Informasi pertama, Athena 27 hari ini, malam ini 65.000, itu nanti Demava. Ini ada kita dari Australia. Di London apa?
Ayo nutilan teh, Melova. Nah, jadi nanti latihan kita akan kita lanjut ke tahap berikutnya, akan ada latihan offline yang akan diselenggarakan di Jalan Subang Raya nomor 2729 setiap Jumat pagi, atau nanti kita akan atur kembali. Selanjutnya untuk Atera 27 malam ini kita akan diskon 65.000, silakan pesan sampai dengan malam ini. Untuk luar kota minimal 3 buat 3 dus. Jadi kemudian untuk minggu berikutnya saya akan pertajam lagi latihan dengan penguatan energi di telapak tangan dan di punggung dada. Nanti minggu depan tolong yang ikutan Zoom pakai celana yang agak longgar karena nafasnya akan diatur lebih optimal. Ada pertanyaan silakan sebelum kita foto. Di antara telapak tangan terasa ada perputaran angin yang hangat, terasa hangat ke bahu dan dada. Refresh. Jadi gini, ketika kita mengolah energi, maka yang akan terbentuk adalah kepadatan energi dan gelombang elektromagnetik di dalam tubuh di area-area yang kita fokuskan dalam pengaliran energi. Jadi terasa kesemutan dan lain-lain, akan terasa setrum seperti yang dirasakan oleh Kang Yusuf. Kang, saya ketika melakukan latihan terasa setrum di ujung-ujung jari. Karena ujung-ujung jari itu adalah sel-sel yang sensitif, maka pasti akan terasa halus risik. Harus digimanakan? Kumpulkan, Kang Yusuf. Jadi nanti latihannya kalau sudah latihan kumpulkan di mana? Di area dada dulu. Nanti kita berarti latihan yang lainnya. Oke teman-teman, kita akan berfoto. Ada Mbak Ufi ya itu ya. Kita berfoto Mbak. Kita berfoto untuk kenang-kenangan. Siap persiapan?